mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian dengan tema Maqasidus Syariah fi Ahkamil Usrah, tujuan-tujuan syariat yang ada di balik hukum keluarga. Sudah berulang-ulang kita katakan bahwa di balik semua hukum, termasuk di antaranya hukum keluarga, pasti di situ ada maksud, pasti di situ ada tujuan, ada yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala didapat oleh hambanya, dan semua tujuan itu pastilah berujung pada kemaslahatan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kemaslahatan yang hakiki itu hanya pada Islam, hanya ada pada hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah menetapkan satu bentuk hukum, lalu kita coba cari hukum yang berbeda dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, pasti itu akan mendatangkan kerusakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tugas kita hanyalah mentaati apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mencoba untuk merubahnya, kecuali untuk hal-hal yang memang ada peluang-peluang untuk diizinkan berubah oleh syariat Islam itu sendiri. Kita masih berada pada al-maqasidul khassah atau al-maqasidul juz'iyah, bukan khassah. Maqasid yang ada pada rincian-rincian ahkam al-usrah, hukum keluarga. Kalau pada pertemuan yang terakhir yang sudah kita bahas adalah maqasidu al-wilayah, maqasid, tujuan kenapa nikah itu ditetapkan oleh syariat Islam dengan adanya wali bagi pihak wanita. Jadi seorang wanita yang mau menikah haruslah dinikahkan oleh walinya. Itu wilayah namanya itu. Yang paling berhak menikahkan adalah ayahnya, yang disebut dengan wali mujbir. Wali mujbir itu ada ayah, dan di atas ayah ada kakek. Tapi selagi ada ayah, maka ayah adalah disebut sebagai yang paling berhak untuk menikahkannya. Bahkan masuk dalam kategori wali mujbir. Tapi ada wali nasab yang masih ada hubungan nasab. Artinya dia tidak masuk dalam kategori mujbir. Itulah keluarga-keluarga dari pihak ayah, bisa saudara ayah, paman, dan lain sebagainya, atau saudara dari yang akan menikah. Maka boleh juga yang akan menjadi wali itu adalah saudara yang menikah itu sendiri. Yang pertama kali tentu saudara kandungnya. Ketika ayahnya tidak ada, kakeknya tidak ada, tapi dia punya abang dia, atau punya adik yang laki-laki, dan dia sudah bisa menjadi wali, maka boleh dia untuk menikahkannya. Nah, itu sudah kita bahas kenapa harus pakai wali. Ada banyak sekali yang menjadi alasan ketika itu yang kita sampaikan. Di antaranya adalah himayatul mar'ati min rijalis su, menjaga wanita dari keinginan laki-laki yang tidak baik. Jadi wanita kadang-kadang tidak bisa memberikan pertimbangan secara matang untuk dirinya sendiri, karena wanita cenderungnya adalah bermain perasaan. Apalagi kalau seandainya dia seorang wanita yang sudah lama menunggu-nunggu orang melamarnya, tiba-tiba datang dalam waktu penantian itu. Yang ada di pikiran dia adalah agar bisa cepat menikah. Jangan-jangan yang datang itu adalah laki-laki yang tidak baik. Tapi ketika dia punya wali, maka walilah nanti yang akan memberikan pertimbangan-pertimbangan itu. Sehingga ketika walinya memandang dia bukanlah laki-laki yang baik,
dia mengatakan jangan menikah, maka dia harus mengikuti apa yang dikatakan oleh walinya. Baik, ikhwati fillah, itu satu di antara sekian banyak maqasid al-wilayah yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk pada maqasid as-sadaq. Tujuan atau hikmah kenapa dianjurkan adanya sadaq. Sadaq itu bahasa lain dari mahar. Jadi dalam pernikahan harus disebutkan mahar. Jadi disebutkan itu mesti. Karena itu yang istihlalil furuj, itu yang akan menghalalkan kehormatan itu. Tetapi kalaupun tidak langsung ada, nggak apa-apa, tapi disebutkan. Maka ada permasalahan dalam kajian fikih, kalau seandainya seorang suami sudah dianggap sah nikahnya dengan seorang perempuan, tetapi dia menceraikannya sebelum dia dukhul, sebelum bergaul, apakah dia berkewajiban membayar seluruh maharnya? Ternyata tidak, hanya dibebankan setengah karena tidak atau belum dia pernah melakukan hubungan suami istri. Dan itu semua menggambarkan bahwa mahar itu seandainya tidak dibayar tunai pada saat akad, sah nikah. Nikah sudah dihukumkan sah. Umpamanya saya nikahkan kamu dan putri saya, maharnya umpamanya uang 10 juta, tapi belum dibayar saat akad itu, sah nikahnya. Nanti baru dibayar. Kalau dia sudah melakukan dukhul, berhubungan suami istri, maka berkewajiban untuk menunaikan mahar secara keseluruhan yang sudah disebutkan pada saat akad. Tak boleh ada yang dikurangi. Baik, as-sadaq itu bahasa lain dari kata mahar. As-sadaq itu akar katanya dari 3 huruf, sad, dal, qaf. Sidqun, siddiq, sadiq. Itu akar katanya sama, di mana mengacu kepada satu makna, apa itu? Jujur. Maka Abu Bakar As-Siddiq, orang yang selalu berkata jujur, membenarkan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa mahar itu disebut dengan sadaq? Kenapa dibahasakan mahar dengan sadaq? Karena sesungguhnya mahar itu bukanlah harga seorang wanita. Karena mustahil wanita akan dihargai hanya seukuran mahar. Apalagi mahar itu tidak mesti mahal. Boleh mahar yang sangat sederhana. Ketika seorang suami itu tidak punya kemampuan mahar yang tinggi, maka calon istrinya nggak mesti memberatkan calon suaminya dengan mahar yang besar. Akan semakin tinggi tingkat keberkahan seorang wanita, dianggap salihah ketika dia tidak memberatkan dengan mahar yang ini. Tapi ketika seorang calon suami mampu memberikan mahar yang tinggi, jangan pula enggan untuk memberikan lebih. Karena mahar itu dibahasakan sadaq, itu ungkapan kejujuran yang datang dari hati seorang suami dalam mencintai seorang perempuan. Jadi simbol cinta, simbol kejujuran bahwa dia benar-benar mencintainya. Maka bukanlah itu sebagai harga bagi seorang wanita. Nah, dan mahar itu memang bukanlah sesuatu yang harus tinggi, lebih mahal, tetapi kalau seandainya dia mampu memberikan lebih, kenapa tidak? Kalau memang dia memiliki kemampuan. Maka dalam catatan pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan catatan pernikahan para sahabat-sahabat dulu,
Ada banyak pernikahan yang terjadi pada masa itu dengan mahar yang sederhana, tetapi juga ada dengan mahar yang tinggi. Bahkan ada di antara sahabat yang nikah dengan khatam min hadid, hanya dengan cincin dari besi. Tidak pula cincin emas. Kalau cincin emas tentu akan berharga dia, tapi cincin besi. Bahkan ada di antara mereka yang nikah dengan sepasang sandal. Ada seorang sahabat yang ingin dinikahkan ketika itu oleh Rasulullah SAW. Kamu punya apa untuk mahar? Dia bilang, tidak punya apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya sarung yang ada pada saya ini. Tapi tidak ada sarung lain lagi. Kata Rasul, kalau itu kamu jadikan mahar, kamu pakai sarung mana? Karena sarungnya cuma itu. Coba cari yang lain lagi, kata Rasul. Karena nanti mahar itu akan menjadi milik wanita. Jadi di antara harta yang murni menjadi milik istri itu adalah mahar. Tidak boleh suami menggunakan mahar itu tanpa izin istrinya. Cincin emas yang jadi mahar kemarin itu tidak boleh dijual diam-diam ketika tidak ada duit untuk berbelanja di minggu itu. Kalau kata istrinya jangan. Tapi kalau diizinkannya tidak apa-apa, pakailah bang, tapi ganti nanti katanya. Pakai ganti. Begitulah hak dia pada mahar. Bahkan wali pun tidak berhak, kecuali atas keinginan baik yang ada pada istri itu sendiri. Nah, jadi kenapa mahar itu ada? Ternyata juga memiliki maqasid, memiliki tujuan. Ada hikmah di balik pensyariatan mahar, dan memberi mahar itu berarti adalah ibadah itu, karena agama yang menetapkan, agama yang mengharuskan. Apa saja yang diperintahkan oleh agama berarti di situ adalah ibadah. Karena perintah Rasul itu adalah perintah Allah. Tidak mungkin Rasul memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itulah perintah Rasul berarti juga perintah Allah sebagai syariat, sebagai pembuat syariat. Maka dalam Al-Quran ketika dikatakan wa ma umiru illa liya'budullah, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah. Ini ayat ini. Maka dari ayat ini dipahami bahwa ketika dikatakan Allah tidaklah mereka diperintahkan kecuali liya'budullaha mukhlishina lahuddin, untuk beribadah kepada Allah. Dan itu artinya adalah bahwa dalam setiap perintah Allah di situ pasti ada ibadah. Karena ayat yang mengatakan seperti itu. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah. Berarti dalam setiap perintah ada ibadah. Kalau ada ibadah di situ berarti ada pahala. Maka membayar mahar itu perintah agama. Kalau perintah berarti itu adalah ibadah. Kalau ibadah berarti berpahala. Dan berdosa kalau tidak karena jadi kebalikan dia. Kalau diperintahkan dia berpahala, kalau ditinggalkan berarti mengandung sebuah dosa. Nah, oleh karena itu mahar termasuk salah satu dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulnya, yang dibalik itu pasti ada maqasid, tujuan dan hikmahnya. Mari kita lihat beberapa tujuan kenapa diatur persoalan mahar itu oleh agama. Yang pertama sekali adalah mukhalafatu adatil jahiliyah fi akli sadaqil mar'ah. Mukhalafatu adatil jahiliyah, agar berbeda dengan kebiasaan tradisi orang-orang jahiliyah fi akli sadaqil mar'ah, dalam persoalan memakan apa yang menjadi mahar bagi seorang perempuan. Jadi pada masa jahiliyah dulu,
Ketika ada putri-putri mereka yang menikah, itu juga sudah ada apa yang disebut sebagai mahar itu. Cuma mahar ini dikuasai oleh walinya. Karena ada beberapa bentuk nikah pada masa jahiliyah kan. Di antaranya juga ada yang pakai ketentuan mahar. Hanya saja tradisi jahiliyah dulu dalam catatan sejarah mengatakan mahar yang sudah ditetapkan untuk putrinya tadi itu dikuasai oleh walinya. Datanglah ajaran Islam, datanglah syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meluruskan tradisi yang salah itu. Ternyata Islam menetapkan bahwa yang namanya mahar itu mutlak menjadi milik pribadi seorang wanita. Walinya pun tidak berhak untuk menggunakannya kalau seandainya tidak diizinkan oleh putrinya tadi itu, atau oleh istri seorang suami yang tadinya sudah dinikahkan. Di dalam ayat Al-Quran itu dikatakan wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah kepada wanita-wanita itu sadaqatihinna, mahar-mahar mereka. Jadi berikanlah mahar itu, tunaikanlah, berikan hak mereka, karena itu murni menjadi hak mereka. Nihlah, dikatakan nihlah itu diantara maknanya atiyatan wajibatan wa fariidah lazimah anti binafsim minkum, merupakan pemberian yang wajib untuk ditunaikan, di mana kewajiban itu anti binafsin minkum, dari bentuk kebaikan hati seorang suami. Artinya ketulusan hati seorang suami nampak pada maharnya. Maka kalau seandainya mampu memberikan mahar lebih, tidak apa-apa beri lebih. Ini orang kaya raya, mahar seperangkat sah nikahnya, tapi nampak di situ nanti karena anti binafsi minkum. Itu dari kebaikan hati seorang suami. Nampak di situ keikhlasan dia. Bagaimana keikhlasan dia dalam memberi. Kalau bisa tinggi tidak masalah dalam agama, boleh tinggi. Dulu Umar bin Khattab pernah ingin membatasi mahar, diprotes oleh seorang wanita bahwa itu adalah satu sikap yang salah. Dan ternyata Umar yang salah ketika itu. Yang memprotes justru adalah seorang perempuan, wanita. Dan ini menggambarkan bahwa posisi wanita dalam Islam itu sangat dihargai. Seorang wanita biasa memprotes kebijakan presiden dunia Islam, coba. Presiden mana yang bisa diprotes hari ini dengan cara seperti itu? Nah, tapi Umar mengaku dia. Semua orang paham, yang tidak paham adalah Umar Ibn Al-Khattab. Nah, jadi tidak dibatasi. Maka boleh kecil, boleh besar. Karena itu anti binafsi minkum. Sesuatu yang datang dari keikhlasan, ketulusan hati, nampak kebaikan hati seorang suami pada maharnya. Ya, kalau bisa mahar kunci mobil Innova umpamanya kan. Nah, tapi jangan kuncinya aja. Sama mobil-mobilnya sekalian. Nah, boleh, syariat tidak sama sekali membatasi. Tapi ketika tidak mampu, diminta pula kesalehan seorang wanita agar tidak membebani mahar. Maka dikatakan di sini, walaisa lakum ayyuhal auliya haqqun fi syai'in min hadhil muhur. Jadi bagi kalian wahai para aulia itu para wali, enggak ada pada kalian, bagi kalian haqqun, hak fi syai'in min hadhil muhur. Pada mahar-mahar ini enggak ada sedikit pun hak bagi wali. Kapan wali itu baru berhak menggunakannya atau menikmatinya? Ketika fa in tabat anfusuhunna lakum an syai'in minal mahri, apabila mereka sudah berbaik hati membolehkan untuk menikmati mahar itu, fa wahabna lakum,
lalu mereka memberikannya untuk kalian, fakhudhu, ambillah, boleh. Wa tasarrafu fihi, bertasarruflah, bersikaplah pada apa yang diberi tadi. Fahuwa halalun thayyib, maka itu merupakan sesuatu yang halal. Kapan halalnya? Kalau seandainya sudah diizinkan oleh wanita. Inilah dulu di antara penyebab penyebab kenapa diharamkan nikah syighar. Jadi nikah syighar itu nikah silang. Contohnya begini, si A sama si B dua-duanya ayah nih. Si A punya anak putri, B juga punya anak putri. Jadi kata si A sama si B begini, saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mahar, nikahkan pula saya dengan putri kamu. Ini nikah syighar. Pada masa jahiliyah ada ini. Jadi saya nikahkan kamu dengan putri saya, dengan maharnya adalah nikahkan pula saya dengan, jadi ingin saling ambil putri, anak-anak perempuannya. Itu namanya nikah syighar. Dan agama melarang. Agama melaknat perbuatan seperti itu. Kenapa? Karena maharnya adalah tidak merupakan sesuatu yang akan didapat oleh wanita. Maka muncul pembahasan, bagaimana kalau masing-masing punya mahar? Boleh enggak? Artinya bukan maharnya itu menikahkan tadi. Dia ada maharnya. Si A, saya nikahkan kamu dengan putri saya, ini maharnya. Tapi nanti nikahkan pula saya dengan putri kamu, ada pula maharnya. Berarti ada hak yang didapat oleh wanita. Sampai di situ, kalau seperti itu, maka dapat dibenarkan, karena persoalan larangan tadi ada pada menjadikan mahar sebagai nikah silang. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa mahar itu adalah harta yang murni menjadi milik perempuan. Diatur dalam persoalan ini mukhalafatu adatil jahiliyah, agar berbeda kita dengan tradisi dan kebiasaan jahiliyah. Berapa banyak dulu Islam merubah tradisi. Jadi Islam datang, kalau seandainya tradisi yang ada tidak sesuai, maka Islam datang untuk merubahnya. Kalau sesuai, lanjutkan. Tapi kalau tidak, itulah fungsi agama. Nah, ini juga perlu kita pegang hari ini. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang berdasarkan kepada hadis, tapi ternyata berbeda dengan kebiasaan yang terjadi di kita, ya tidak apa-apa, tinggalkan tradisi itu. Karena memang Islam itu datang untuk merubah tradisi yang tidak baik. Meskipun ada nanti beberapa tradisi yang agama tetap membolehkan, bahkan tradisi dapat menjadi sumber hukum pada masalah-masalah tertentu. Baik, yang kedua, yang menjadi maqasid dari shadak adalah ta'biru zawji an mahabbati zawjatihi wa tawsiq ural mawaddah warahmah bainahuma. Di mana mahar itu merupakan ta'bir itu ungkapan cinta dan kasih sayang yang datang dari seorang suami untuk istrinya. Jadi ta'biru zawji an mahabbati zawjatihi, ungkapan cinta yang tulus yang datang dari seorang suami untuk istrinya. Itu ada pada pemberian mahar tadi itu. Sedangkan yang berikutnya, idamatu aqdi zawaj, untuk dengan adanya mahar ini membuat pernikahan ini menjadi sesuatu yang terhormat dan menjaga kehormatan, agar orang tidak bermudah-mudah bermain-main dalam persoalan zawaj, persoalan nikah. Karena ada mahar yang sudah mengikat mereka. Biasanya seorang perempuan menjadikan itu sebagai kebanggaan dia. Orang juga akan menilai itu. Kalau dia nampak perempuan, dia ingin rasanya sama perempuan itu, tiba-tiba nampak di tangannya ada apa yang ada di pikiran laki-laki tadi. Oh, ternyata dia sudah milik orang lain. Berarti tidak ada lagi peluang untuk
peluang untuk mendekatinya. Karena seorang wanita yang sudah menjadi istri bagi laki-laki yang lain tidak boleh lagi untuk dinikahi. Nah, inilah beberapa poin yang berkaitan dengan as-sadaq. Tujuan di mana betapa hikmahnya syariat Islam ini agar kita berbeda dengan kebiasaan orang jahiliyah. Ditetapkanlah bahwa mahar menjadi murni milik perempuan, tidak boleh diganggu dan dimanfaatkan bahkan oleh suami dan walinya tanpa kebaikan hati atau izin dari istrinya itu. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, maqasidu i'laniz zawaj. Maqasidu i'laniz zawaj. Salah satu dari yang diperintahkan juga oleh agama adalah i'lanuz zawaj. I'lan itu iklan. Jadi nikah itu tidak boleh disembunyi-sembunyikan. Harus dipromosikan. Iklan itu kan mempromosikan. Harus diistiharkan. Harus disebarkan, disampaikan kepada orang. Dan itu Nabi yang menyuruh. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, a'linun nikah, a'linu an-nikah. Informasikanlah, beritahulah orang lain dengan terjadinya pernikahan itu. Jadi jangan diam-diam, karena diam-diam itu nanti nanti akan kita lihat ada banyak sekali hikmah kenapa nikah itu harus disampaikan, diumumkan. Dan orang semua tahu kalau si A, si B ternyata sudah jadi suami istri. Seandainya ada A sama B berkendaraan berdua dan tidak pernah kita mendengar dia sudah nikah, apa yang ada dalam pikiran kita? Mungkin kita akan menuduh dia, ini orangnya rasanya orang baik nih, tapi kok begini, kok boncengan berdua. Ternyata dia sudah nikah. Kalau sudah nikah kan halal kan? Yang menghalalkan itu akad nikah tadi itu sudah boleh dia dua-dua. Tapi ketika tidak disampaikan, diiklankan, tidak diberitahu kepada orang lain, akan muncul berbagai macam bentuk kecurigaan ketika orang tidak mengetahui. Nah, maka agama kita dengan hikmah yang datang dari Allah memerintahkan agar a'linun nikah. Apa arti a'linu di sini? Ashiruhu wa absuhu wa azhiruhu wa bayinuhu wa la tukhfuhu. Sampaikan kepada orang, umumkan kepada orang. Wa la tukhfuhu, jangan sembunyikan. Kalau dia menyembunyikan pernikahan itu, ini ada sesuatu. Seandainya ada orang malu-malu dia untuk menikahkan, untuk membuat pesta anaknya, padahal dia sudah akad nih, malu-malu dia, ada sesuatu yang membuat orang semakin banyak curiga. Agama menghindarkan semua itu agar tidak terjadi apapun bentuk kecurigaan. Mari kita lihat. Yang pertama sekali yang menjadi maqasid i'laniz zawaj, tujuan kenapa nikah itu harus memang dipromosikan, diiklankan seperti itu, disampaikan. Yang pertama sekali adalah hifdzul ansabi wal a'rad, untuk menjaga nasab dan kehormatan. Berarti pesta pernikahan yang dilakukan itu benar-benar untuk membuat agar terpeliharanya nasab dan kehormatan dua keluarga, khususnya adalah dua orang yang menikah itu. Karena dengan adanya pesta pernikahan seperti itu, tatahtafi at-tuhmatu anhuma, maka akan teranulirlah nanti berbagai macam bentuk tuhmah, tuduhan-tuduhan dari dia berdua. Ada orang nikah, sah nikahnya, tapi orang tak tahu. Tiba-tiba 1 tahun berikutnya dia punya anak, lahir anaknya. Orang tak tahu kalau dia sudah menikah. Akan ada tuhmah, akan ada tuduhan-tuduhan, akan ada kata-kata yang tidak baik yang keluar dari masyarakat terhadap apa yang mereka saksikan. Nah, oleh karena itu, wa fi hadza,
pada menginformasikan pernikahan tadi itu hifdzul irdihima wa irdi usrataihima. Itu merupakan bentuk perlindungan dan pemeliharaan terhadap kehormatan dia berdua dan juga kemuliaan dan kehormatan dua keluarga. Kama anna auladahuma fi siyanah min jihatin nasab. Sebagaimana anak-anak yang mereka lahirkan nanti, anak-anak yang akan lahir dari dia, dari pernikahan tadi, itu fisiyanatin min jihatin nasab. Itu benar-benar akan terpelihara nasabnya. Tidak ada orang meragukan itu. Orang tahu kapan dia pesta, diundang kita datang kita, makan kita di sana. 1 tahun berikut lahir anaknya. Orang semua akan menganggap itu anak yang sah. Tapi ketika tidak, atau jangan-jangan umpamanya kenapa tidak dipestakan? Mungkin dia malu untuk melakukan pesta itu karena 2 bulan berikut anaknya lahir. Kalau 2 bulan anak lahir setelah 2 bulan setelah pesta, berarti perbuatannya sebelum. Maka akan menjaga, benar-benar akan menjaga kehormatan 2 keluarga ketika dilakukan pesta pernikahan dalam diumumkan, disampaikan, diundang orang lain. Tak mesti dengan biaya yang besar-besar, tak mesti dengan dengan sesuatu yang wah gitu kan. Karena ada pula orang terlalu mubazir dia di dalam melakukan pesta. Dulu kami waktu mempelajari hadis-hadis terkait dengan ini, ada kata dosen saya waktu di Madinah dulu, ada katanya orang pesta itu es krimnya dari Prancis 1 helikopter. Dia menceritakan. Jadi es krimnya aja dari Prancis didatangkan 1 helikopter di Arab Saudi. Mungkin akan habis, mungkin tidak, atau mungkin tidak mesti tidak mesti dengan adanya pesta ini membuat banyak terjadinya mubaziran, ada hal-hal yang dipandang tidak baik. Seadanya apa yang bisa, karena Nabi juga menggambarkan kesederhanaan dalam melaksanakan pesta pernikahan. Yang penting bukan mewahnya, tapi yang penting adalah adanya, agar orang tahu, dan itu adalah cara untuk menjaga kehormatan, agar tidak muncul dugaan-dugaan yang tidak baik. Yang berikutnya adalah ad-da'watu ilal 'iffati wat tahara fa fi'ilani zawaj tasji'un wa hathun 'alaihima. Untuk mengajak agar tetap menjaga harga diri dan menjaga kesucian diri. Karena suami istri ketika dia sudah diiklankan kepada orang lain, sudah diundang orang untuk merayakan pernikahan dia berdua ini akan menjaga dirinya. Tapi ini tentu saja keterkaitannya dengan iman kan. Seorang istri begitu dia menyadari bahwa dia adalah suami orang lain, dia sudah milik suaminya, dia akan menjaga diri. Dan orang semuanya tahu kalau dia adalah istri si fulan. Maka untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, dia akan malu. Maka dengan adanya i'lanuz zawaj, di situ merupakan ad-da'watu ilal 'iffati wat tahara. Mendukung atau mengajak agar tetap menjaga harga diri dan kesucian dirinya. Karena kalau tidak, nanti bisa saja dia bersikap hal yang tidak baik seolah-olah dia tidak menjadi istri siapapun. Kalau orang tidak tahu. Tapi kalau orang semuanya tahu, dia akan jaga. Itu mendukung untuk menjaga diri. Begitu juga dengan ketika seorang laki-laki sudah tahu kalau itu adalah istri orang lain, maka dia tidak lagi akan mengganggu, karena dia tahu kalau itu adalah istri orang lain.
Nah, walaupun karena kedangkalan iman pada hari ini tak sedikit terjadi hal-hal yang tidak baik. Jelas-jelas dia itu adalah istri orang, tapi dia tetap mengganggunya. Itu dosa besar. Itu adalah satu kesalahan yang sangat tidak bisa ditolerir dalam beragama, karena dia merusak dan menghancurkan rumah tangga orang lain. Cari yang lain. Kenapa harus mengganggu yang sudah menjadi istri orang? Cari yang lain, banyak yang lain. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, dengan adanya pesta pernikahan itu merupakan ad-da'watu wal hasu 'ala zawaj, merupakan ajakan dan dorongan memberi semangat bagi orang lain juga untuk menikah. Dengan cara seperti apa? Dikarenakan oleh, nanti kan dalam pernikahan itu kan banyak yang hadir itu. Di antara yang hadir itu bukan yang sudah menikah semua. Ada di antara yang hadir itu yang juga belum menikah. Nah, ketika yang belum menikah ini hadir, diundang dia mudah-mudahan dengan menghadiri itu bersemangat pula untuk melakukan pernikahan setelah itu. Karena sampai kapan kita akan diundang-undang terus dan datang sendiri terus kan? Nah, ketika dia tengok orang lain datang bersama istrinya, bahkan ada yang bawa anaknya, dia datang sendiri. Udah berkali-kali diundang sendiri aja terus. Maka yang bujangan-bujangan sering-seringlah menghadiri pernikahan itu, pesta pernikahan, agar dia terdorong untuk melakukan hal yang sama, untuk menikah juga, karena merupakan itu menjaga kehormatan diri. Maka dikatakan di sini, wa fi hadza tasji'un lisyababi wasyabbat 'ala zawaj. Pada i'lanun nikah itu merupakan dorongan atau memberikan semangat bagi pemuda dan pemudi 'ala zawaj. Nah, dan diantaranya juga bahwa sesungguhnya itu juga merupakan salah satu cara yang akan dapat memperkenalkan keluarga-keluarga yang menikah tadi kepada orang lain. Jadi ketika ada satu keluarga yang terhormat, yang begitu terpandang, begitu mulia di mata masyarakat, melakukan akad nikah lalu mengadakan pesta pernikahan, banyak orang yang mendatanginya. Mungkin akan ditengoknya, oh ternyata yang nikah sekarang tuh masih punya ada adiknya. Yang nikah ini adalah orang terhormat, berarti adiknya juga. Maka berkeinginan pula orang untuk melamarnya dan menikahinya. Maka sebagai wasilah untuk memperkenalkan. Nah, ini kalau di kita barangkali tak terlalu terasa ini manfaat seperti ini. Kalau di Arab ketika keluarga memang lebih tertutup, lebih terpelihara, banyak orang yang tidak mengenal siapa keluarga dia kan. Tapi dengan adanya acara bersama seperti itu, membuat keluarga yang lain bisa mengenalinya lebih dekat dan memikirkan untuk merencanakan hal yang sama dengan keluarga-keluarga yang terhormat. Kemudian juga diantaranya adalah daf'un nasi ila ihtirami zaujah wa intifa'it tam'i fiha idza sarat muhsinah. Ini sudah kita sampaikan maknanya tadi ini, mendorong orang lain untuk ihtirami zaujah, untuk menghormati istri tadi, wa intifa'it tam'i fiha, dan menafikan segala macam bentuk keinginan yang timbul di hatinya kepada dia idza sarat muhsinah, apabila seorang perempuan itu ternyata sudah menjadi perempuan yang muhsinah, dia sudah menikah, dia sudah menjaga kehormatan dirinya dengan menikah. Maka dengan diketahui itu membuat orang lain akan tertutup peluang dan tidak boleh lagi untuk berkeinginan atau menyatakan keinginan untuk menikahinya. Jangan coba-coba mengganggu. Kadang-kadang
ada orang yang sudah menikah, dia tahu orang itu sudah menikah, tapi karena dia kenal, punya pula nomor HP-nya, kadang diganggu-ganggu, disampaikan SMS yang mungkin kata-kata yang membuat perempuan tadi terganggu pikirannya, maka rusak keluarga. Jangankan orang yang sudah menikah, perempuan yang sedang iddah saja dilarang untuk dikhitbah secara terang-terangan, bahkan secara sindiran. Itu masih dalam proses iddah. Coba umpamanya dia dicerai, kan ada masa iddah tuh. Pada saat dia masa iddah tadi, dilarang laki-laki lain untuk menyatakan keinginannya agar menikahinya. Kenapa dilarang? Karena akan mengganggu pikirannya. Jangan-jangan dalam masa iddah dia berdua kembali berpikir untuk kembali. Kan boleh rujuk kan? 1 dan 2 kan boleh langsung rujuk. Yang tidak boleh itu kalau dia sudah tolak 3. Nah, kalau diganggu pikiran perempuan tadi, sementara suaminya pengen kembali lagi, jangan-jangan dia menolak keinginan suaminya yang ingin rujuk. Maka agama melarang, baik secara terang-terangan maupun secara sindiran. Dia kan ada pinangan secara terang-terangan menyatakan keinginannya untuk menikahi. Tapi ada secara sindiran-sindiran. Disebutnya bahasa-bahasa yang mengarah ke kok setelah saya sampai di rumah ini kok terasa nyaman. Ini sudah mulai nyindir-nyindir nih. Kok pohon depan rumah ini rindang sekali, terasa teduh. Itu bahasa-bahasa sindiran. Itu tidak boleh. Ada di antara ulama yang membolehkan itu kalau seandainya suaminya meninggal. Jadi suaminya meninggal, kan ada iddah tuh. Itu boleh secara sindiran oleh sebagian. Tapi terang-terangan pun tidak boleh kan. Nah, kalau pada masa iddah saja tidak boleh, apalagi saat dia menjadi suami istri lalu diganggu dengan kata-kata yang menggoda, kata-kata yang membuat pikiran perempuan menjadi memikirkan hal yang tidak pada tempatnya. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah menjawab suara azan, insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, kita lanjutkan sedikit materi kita. Di antara yang menjadi tujuan kenapa nikah itu juga harus disampaikan, diberitahukan kepada orang lain, itu adalah daf'u madarril ikhfa'i wal israri lizawaj, untuk menolak terjadinya kemudaratan-kemudaratan karena menyembunyikan pernikahan itu. Wallati ta'udu madarratuha fil ghalib 'alal mar'ah, di mana pada kebiasaannya yang akan lebih banyak merasakan kemudaratan itu adalah pihak wanita. Jadi menyembunyikan pernikahan itu akan lebih banyak dirasakan mudaratnya oleh kaum wanita, bukan oleh laki-laki. Oleh karena itu nikah siri itu kalaupun dihukumkan sah, kan ada nikah siri kalau seandainya lengkap syarat rukunnya, sekedar tidak dicatat dan itu berujung nanti juga tidak akan dipestakan biasanya. Karena kalau akadnya dia sudah diam-diam, apalagi pestanya, itu akan berujung kepada menghindarkan diri untuk mempestakan tadi itu. Dan itu walaupun hukumnya sah, tapi nanti ada hal-hal yang mungkin akan terjadi di belakang hari, masalah-masalah di mana kerugian akan lebih banyak dirasakan oleh kaum wanita. Seandainya kebetulan yang menikahinya itu adalah laki-laki yang kurang baik, kurang kuat imannya, lalu dia tidak memberikan hak-haknya sebagai seorang wanita yang menjadi istri, dia tidak bisa mengadukan kemanapun, tidak bisa mengadukan ke siapapun. Pengadilan tidak akan menerima karena dia tidak tercatat. Masyarakat barangkali juga tidak tahu kalau itu adalah ternyata suami istri, mungkin akan diabaikan. Nah, jadi dengan adanya i'lanun nikah, memberitahukannya kepada banyak orang, membuat mereka terhindarlah dari kemudaratan menyembunyikan pernikahan itu sendiri, di mana yang lebih banyak yang merasakan akibatnya adalah kaum wanita. Di sini juga dibahas beberapa hal yang terkait dengan bagaimana wasilah dalam memberitahukan pernikahan itu. Yang pertama adalah walimah, seperti yang kita katakan tadi, berdasarkan kepada hadis Rasul dari Abdurrahman. Rasul berkata kepada Abdurrahman ibn Auf, "Aulim walau bisyatin." Laksanakanlah walimah itu walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Itu sebenarnya kalau ditengok kebiasaan orang-orang Arab dulu, itu ungkapan kesederhanaan. Meskipun bagi sebagian kita hari ini seekor kambing sudah menjadi sesuatu yang mungkin mewah. Tapi Nabi mengatakan aulim walau bisyatin. Laksanakanlah walimah itu meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Karena memang seekor kambing itu terasa sedikit oleh sebagian orang, tapi terasa banyak oleh sebagian yang lain. Tapi intinya adalah kesederhanaan itu perlu dikedepankan daripada kemubaziran. Jangan salah dalam tujuan melaksanakan walimah. Ada orang tujuan melaksanakan walimah agar balik modal. Kadang-kadang dibuat pula di undangan itu, sebuah kehormatan bagi kami kalau yang dibawa adalah bukan kado tapi uang. Pesta bukan mengembalikan modal. Pesta itu bentuk syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu jangan bawa apa-apa, walaupun tidak mungkin kan. Jangan harapkan orang bawa apa-apa gitu. Artinya kita tidak mengharapkan apa yang dibawa, tapi kita harapkan mereka datang ikut bergembira dan mendoakan. Meskipun secara tradisi ketika kita datang kita akan bawa, tapi jangan sampai salah niat. Yang harus dikedepankan dalam walimah itu justru adalah orang-orang miskin yang jarang makan daging. Orang-orang kaya itu makan daging terus dia. Malam ini restorannya lain, malam besok lain lagi restorannya. Udah ndak asing bagi dia makanan walimah kita itu.
Tapi orang-orang miskin yang jarang ketemu dengan daging, mungkin itu kesempatan dia untuk mereka lah seharusnya yang akan diberikan kesempatan seluas-luasnya. Ini kadang kalau datang orang pakai mobil tuh nyambutnya bukan main itu. Tukang sambut tamu tuh semangat kali nyambutnya karena datang pakai mobil. Yang datang pakai sepeda, tidak ada yang nyambut. Mau makan, mau ndak, ini salah. Agama tidak membolehkan seperti itu. Yang pakai sepeda tadilah yang jarang makan daging. Dialah yang harus diberikan penghormatan yang luar biasa agar dia menikmati sebebas-bebasnya apa yang dihidangkan. Dan sebanyak-banyak endakan banyak-banyak kali lah, seberapa banyak kita bisa memakan. Tapi tunjukkan iman kita kepada Allah, tunjukkan niat baik kita dalam walimah, bahwa itu semata-mata mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dijelaskan di sini sebuah hadis bolehnya untuk membunyikan sesuatu yang berbentuk hiburan, tetapi ada batasan-batasan yang jelas dalam agama. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia menghadiri sebuah pesta atau ada pada sebuah pesta, faja'alat juwairiyatun lana yadribna bidduf. Ketika itu ada juwairiyat. Juwairiyat itu adalah budak-budak wanita yang masih kecil. Jadi anak-anak, dia budak-budak wanita, yadribna bidduf, mereka memukul-mukul dufuf. Dufuf itu kalau bahasa kita sekarangnya rebana. Iya, rebana yang dia tidak ada nada. Dia kalau gitar, piano itu kan ada nada kan, ada do re mi fa sol la si do nya kan. Tapi kalau rebana kan enggak kan, tuk tak kan gitu aja kan. Tidak ada nada yang memang khusus. Itu dilakukan dan Nabi ketika itu ada. Ada juga sebuah hadis datang dari Aisyah, annaha zaffat imra'atan ila rajulin minal ansar. Ada seorang wanita yang nikah dengan laki-laki Ansar. Nabi juga ada. Faqala Nabiullah. Lalu Nabi berkata ketika itu, ya Aisyah, wahai Aisyah, maka nama akum lahun. Tidak adakah kalian punya lahun? Lahun itu semacam hiburan-hiburan. Tidak ada kalian punya hiburan. Fa innal ansara yu'jibuhumul lahu. Karena orang-orang Ansar biasanya suka dengan adanya hiburan-hiburan. Allahu di sini maksudnya adalah at-tarfihul mubah. At-tarfihul mubah. Itu hiburan-hiburan yang memang dibolehkan oleh agama. Jadi ketika ada semacam hiburan-hiburan, nyanyi-nyanyian, tetapi bukan dengan alat-alat yang kadang lebih besar pula dari kita alatnya itu, dan dibunyikan dengan suara-suara yang membuat kita tidak nyaman. Kita bercerita aja sulit pada saat di fase itu karena kerasnya suara. Tapi ketika itu masuk dalam kategori tarfihul mubah, maka itu dibolehkan oleh agama. Sehingga dikatakan oleh para ulama dalam memahami hadis-hadis seperti tadi itu dibolehkan, tetapi la bil aghani al muhayyijah lisyururil mustamila ala wasfil fujur. Bukan dengan nyanyi-nyanyian yang mengundang hawa nafsu atau nyanyi-nyanyian yang disampaikan atau dinyanyikan oleh perempuan-perempuan yang tentu saja atau yang sering dengan pakaian-pakaian yang tidak baik. Karena dulu kalau kita kembali kepada tradisi Arab dulu, nyanyian itu profesi budak. Bukan profesi yang terhormat. Bahkan seorang budak kalau sudah mulai ikut nyanyi-nyanyi, ini harganya jadi turun. Coba bayangkan. Kalau hari ini itu sudah menjadi sebuah profesi yang mendatangkan income yang begitu besar. Nah, jadi berdasarkan hadis tadi, sekiranya ada hiburan-hiburan yang memang itu dalam batasan-batasan yang at-tarfihul mubah, maka dapat dibolehkan. Karena ketika rebana dipukul oleh budak-budak perempuan tadi, Nabi ketika itu ada di situ.
Cuma memang perlu kekuatan iman di dalam memaknai ini, karena kadang sekali dengar kita hadis ini, oh berarti boleh, nanti diambillah kebolehan ini untuk semua yang dalam bentuk musik-musik dan hiburan. Padahal hadis ini tidak berbicara tentang musik-musik yang seperti yang dilakukan oleh orang hari ini, tapi dilakukan oleh budak-budak perempuan dan dia masih kecil dan juga dengan alat-alat yang sangat sederhana, di mana dia tidak pakai nada-nada tersendiri tertentu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan maqasid. Siapa yang duluan tadi? Diulang. Wa atun nisaa sadaqatihinna. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Itu ada pada surah An-Nisa ayat 4. An-Nisa ayat 4. Dan berikanlah kepada para wanita itu mahar-mahar mereka, nihlatan, sebagai sesuatu yang fardhah lazimah, sesuatu yang kewajiban yang datang anti binafsin. Itu tafsir dari kata nihlah, datang dari kebaikan hati seorang suami. Bukan ada unsur paksaan, itu benar-benar karena kejujuran dan cinta dia kepada calon istrinya. Umpamanya orang tua tidak setuju dengan menikah dengan laki-laki, tapi dibawa ke tempat lain, dinikahkan di sana ada tuan kodi, apakah sah itu nikahnya? Dalam hal ini yang perlu dilihat adalah kenapa orang tuanya tidak setuju. Kalau seandainya orang tuanya tidak setuju karena alasannya alasan syar'i, sang anak harus mentaati orang tuanya. Kamu jangan nikah sama dia, masa nikah sama pemabuk, masa nikah sama orang yang tidak beragama, sholat aja tidak dia, masa kamu mau nikah? Berarti pertimbangannya syar'i. Seorang perempuan ikut orang tuanya. Tapi ketika orang tuanya punya pertimbangan yang tidak syar'i itu, masa kamu mau nikah sama dia? Orangnya miskin, orangnya tidak punya harta, padahal agamanya baik. Ini orang tua ini disebut sebagai wali adal. Kalau wali adal itu wali yang menolak untuk menikahkan putrinya. Kalau itu yang terjadi, nanti diambil alih oleh wali hakim. Tuan kadi kata orang sebagai wali hakim ketika bapaknya enggan untuk menikahkannya dengan tidak pakai alasan syar'i. Tapi kalau alasannya syar'i, seorang anak mesti mentaati walinya. Dan untuk itulah wali itu ada memberikan pertimbangan. Cuma kadang banyak wali sekarang yang dipikirkannya hanya dunia saja. Ketika yang datang melamar itu dianggap sebagai orang yang tidak punya, lalu dianggap anaknya nanti akan melarat bersama dia. Padahal kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Berapa banyak orang yang dianggap dia miskin, tapi ternyata di belakang hari dia diberikan kemudahan oleh Allah dalam menjalani kehidupannya. Masih ada. Kalau seandainya orang beraktivitas itu dalam beribadah, dalam beribadah, tapi kita sama dia, kemudian besok kasih gagal, dan menikahkan dia kemudian dengan harapan, kemudian besok ya, asal nampak padanya bibit-bibit kebaikan, berarti sudah ada sesuatu yang bisa kita andalkan. Jadi nampak pada diri. Kan kata Rasul, iza ja'akum man tardawna dinahu. Apabila datang kepada kalian laki-laki yang ingin melamar putri kalian ridho dengan agamanya, nampak dia orang baik, walaupun mungkin jangan dibanding-bandingkan nanti, oh dia tidak sebaik sebulan, sebulan tuh sudah nikah. Tentu tidak bisa dibanding-bandingkan dengan yang seperti itu. Tapi nampak padanya kebaikan-kebaikan yang bisa diharapkan. Tinggal lagi kita doakan mudah-mudahan dia tetap menjadi lebih baik dan semakin baik di masa yang akan datang. Siapa tahu ketika dia yang agak-agak kurang baik tapi nikah dengan anak kita yang dia juga paham agama, mungkin dia bisa membantu suaminya dalam memahami
memahami agama. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini yang menjadi kajian kita pada maghrib ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita untuk tetap istiqamah menjalankan agamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.